Yang baik, kita mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, pada kami kumpul bersama menaikkan ibadah kami, berpuasa kami ya Tuhan, dalam berkat setiap kami. Dan pada saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam pemberkatan Hamba-Mu yang menyampaikan hikmat, urap yang Hamba-Mu menyampaikan kebenaran dalam orang yang mendengarkan dapat terberkati dari kebenaran. Ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Salam. Gimana kabarnya? Dengan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Dan kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Kita akan membaca secara responsif. Saya akan membacakan ayat yang benar dan teman-teman membacakan ayat yang dijanji. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk berangkat kayu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini bagaimana Yesus dia sudah mengajarkan berbagai pengajaran dan banyak mujizat yang sudah dilakukan olehnya. Nah, dan tema yang saya ambil yaitu ujian iman mengikut Yesus. Nah, di sini saya mengambil sebuah gambaran dari perjalanannya bahwa dia sudah mengajarkan dan banyak membuat mujizat, dan semakin dia banyak mujizat di sini di ayat ini dia bisa dikatakan sebagai orang yang nomor satu pada kalau saat ini bisa dijadikan seperti selebriti ya. Dia orang yang terpopuler, orang yang terkenal di mana orang tahu mengenal Yesus. Nah, banyak orang yang ingin mengikut dia, dan di sini juga bahkan seorang ahli Taurat dia menyatakan ingin mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Kita dapat dilihat di ayat yang ke-19. Dan juga ada murid yang satu minta izin untuk menyelesaikan urusan keluarganya terlebih dahulu agar dia leluasa untuk mengikuti Yesus. Kita selanjutnya. Tetapi Yesus memberikan prinsip dalam menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Jadi ketika orang ingin mengikut dia, Tuhan Yesus memberikan prinsip kepada mereka dulu. Dan yang pertama, ia harus menyadari bahwa mengikut Yesus berarti menyerahkan kendali hidup kepadanya. Ia harus siap mengalami apa yang sang guru alami, termasuk penderitaan, penolakan. Ia harus siap menyangkal dirinya. Ketika kita mengikut Yesus, kita harus siap untuk menyangkal diri kita, atau kita harus siap menerima penderitaan, penolakan terhadap sebuah sebelumnya kita mengalami
sebelum kita mengikuti Yesus, kita harus menolak semuanya itu. Kita dapat lihat di dalam Markus yang 1 ayat yang ke-17 dan 18. Dalam perikop Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Nah, di sini bagaimana Yesus memanggil seorang murid. Dia rela meninggalkan jalannya. Pada saat dia bekerja, dia dikatakan bahwa ikutlah aku. Yesus mengajak dia, tapi pada saat dia sedang melakukan kerjaannya, dia sudah meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia rela meninggalkan apa yang menjadi urusannya, tapi dia ikut untuk mengikuti Yesus, untuk menjala manusia. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saatnya sebelum kita terpanggil dalam mengikuti Yesus, kita memiliki dari teman-teman mungkin atau Bapak Ibu yang dulunya sudah mengalami, dulunya mungkin sudah memiliki dalam hidupnya kehidupan yang lebih baik, lebih mewah, atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Tapi ketika mengikuti Yesus, kita semua rela untuk meninggalkannya tersebut. Amin. Amin. Kita harus memprioritaskan Tuhan daripada hal-hal yang duniawi. Dan yang kedua, mengikut Yesus berarti menomorsatukan dirinya. Itulah maksud Yesus dengan ucapan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati," di ayat yang ke-22. Bahwa ketika engkau mempunyai urusan sendiri, Yesus mengatakan ketika kamu memutuskan untuk mengikut aku, kamu harus siap sedia untuk meninggalkan semuanya itu. Dan di set selanjutnya, di sini diceritakan tentang cara Yesus menangani dua orang yang mempunyai sifat yang berlawanan. Yang satu tangkas dan menggebu-gebu, dan yang lain tumpul dan lamban. Perintah-perintah yang diberikannya disesuaikan dengan sifat masing-masing yang dirancangkan untuk kegunaannya. Yang pertama adalah orang yang terlalu berburu-buru menjadikan sesuatu, yaitu dialah seorang ahli Taurat. Kita lihat di ayat yang 19, bahwa seorang ahli Taurat, kalau kita lihat pada zaman dulu, adalah orang yang kita lihat bahwa orang yang cendekiawan, orang yang terpelajar, orang yang mempelajari dan menguraikan hukum Taurat dengan terperinci. Artinya bahwa seorang ahli Taurat adalah orang yang mungkin pada saat itu orang yang sangat bijaksana, orang yang pintar, orang yang pandai dalam daripada dibandingkan orang-orang yang lainnya. Tetapi bagaimana selanjutnya? Yang pertama, bagaimana ia mengungkapkan hasratnya yang begitu besar. "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yang pertama, yang dalam poinnya itu, seorang ahli Taurat ini dia dengan sangat siap, dan dalam hidupnya, dalam dirinya, dia timbul dari kehendak hatinya sendiri. Ketika ia tidak dipanggil, tapi dia dengan dirinya sendiri ingin mengikuti Yesus. Dia merasa dirinya siap untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, sangat tegas, tanpa ia langsung ke inti permasalahannya. Ia tidak berkata, "Saya sedang berpikir untuk mengikutmu," melainkan ia bertekad akan mengikutimu. Bahwa dia tidak berpikir dahulu kalau ketika saya akan mengikutimu atau tidak, tapi dia langsung mengatakan bahwa aku bertekad, aku akan mengikutimu.
Di situ kita lihat bagaimana ketegasannya untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan yang ketiga, kita dapat lihat juga tanpa batas dan tidak ditahan-tahan. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Bukan hanya ke negeri Subang saja, melainkan juga sampai ke ujung bumi, bahwa dia siap sedia untuk mengikuti kemanapun engkau pergi. Jadi dia tidak hanya mengikuti ketika Yesus akan pergi ke seberang, tapi selamanya dia ingin mengikuti Yesus kemanapun engkau pergi. Nah, dan yang bagian yang kedua, bagaimana Kristus menguji hasrat yang besar itu? Apakah itu tulus atau tidak? Di ayat yang ke-20, yang memberitahu ahli Taurat itu bahwa anak manusia ini yang begitu ingin ia ikuti tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di ayat yang ke-20. Dan kita lihat yang pertama, betapa terpeliharanya makhluk-makhluk yang lebih rendah. Serigala mempunyai liang. Dapat kita lihat di layar bahwa walaupun serigala adalah binatang yang bukan hanya tidak berguna bagi manusia, tetapi dia juga berbahaya bagi kita. Tetapi Tuhan menyediakan liang untuk serigala tersebut. Bagaimana Tuhan, walaupun ia tidak berguna bagi manusia, tapi Tuhan menyediakan liang bagi serigala tersebut. Dan yang kedua, burung-burung di udara, walaupun burung tidak mengurus dirinya sendiri, namun mereka terpelihara dan mempunyai sarangnya sendiri. Sarang mereka ada yang di ladang dan ada juga yang di rumah dan malah di pelataran Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara yang kasih, jangan dia menguji seorang ahli Taurat yang mengatakan bahwa burung yang tidak terpelihara pun dia dapat menikmati hidupannya, dan dia juga mempunyai tempatnya masing-masing. Ada yang di ladang, ada yang di sangkar, dan ada juga yang di pelantaran Tuhan di sini disebutkan. Dan yang ketiga, anak manusia. Ini adalah istilah yang paling sering dipakai Yesus untuk dirinya sendiri. Yang memakai istilah itu apabila ia berbicara tentang penderitaannya, kemuliaannya, dan juga istilah yang dipakai untuk menyatakan imannya. Nah, di sini yang di bagian 2 ini, bahwa di ayat yang 20 dia mengatakan bahwa anak manusia ini yang begitu ingin ia ikuti tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan di situ Yesus mengatakan bahwa ketika kamu mengikut aku, bahwa Yesus pun sendiri tidak memiliki tempat untuk bagaimana dia akan beristirahat. Tapi di sini dia mengatakan bahwa pada seorang ahli Taurat itu, bahwa dia siapkah atau tidak untuk mengikuti Yesus, untuk mengalami sebuah penderitaan ataupun coba-cobaan yang akan dialami bersama Yesus. Di situ dikatakan bahwa ketika kamu siap atau tidaknya itu di Matius ini tidak dituliskan bahwa ketika Yesus mengatakan ini, ahli Taurat itu mengatakan iya atau tidaknya. Dan kita lihat juga di slide selanjutnya. Dan kemudian ada lagi seorang yang lain, yang kedua tadi, yang terlalu lamban dan dalam bertindak, yang menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Pada satu sisi sama buruknya dengan mengambil keputusan secara buru-buru pada sisi lain. Nah, di sini dia mengambil keputusan yang mungkin kalau menurut kita secara manusia itu sesuatu hal yang wajar ketika orang tersebut mengatakan bahwa dia ingin di poin yang pertama,
alasannya yang dipakai murid ini untuk menunda mengikut Kristus dengan segera, yaitu Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Ini kalau menurut secara manusia mungkin ini sesuatu hal yang wajar ketika anaknya meminta izin begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa walaupun ketika engkau ingin mengikut aku, tinggalkan semuanya itu. Dan kita juga ketika Yesus memanggil, ia akan melakukan dan membuat panggilan itu ditanggapi pada akhirnya. Yesus ingin ketika dia dipanggil, dia memberikan respon yang baik. Kita lihat juga di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Boleh satu orang untuk membacakannya? Ayo baca. Yang sudah dapat berdiri. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini bagaimana ketika Tuhan memanggil, ada feedback atau ada tanggapan yang baik terhadap Tuhan. Di sini bahwa Samuel ketika dipanggil, dia menjawab dengan baik. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan seorang yang terlalu lamban ini dalam bertindak, dia bahwa pemuda ini ketika ingin mengikuti Yesus, tetapi tanggapannya tidak, menurut Yesus itu tidak masuk dalam kategorinya untuk mengikuti Yesus. Dia masih menunda-nunda waktu untuk menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Yesus. Nah, dan di slide yang dan juga kita lihat juga di dalam Lukas bahwa ketika orang yang ingin dipanggil pada Tuhan, ya harus mampu melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk dirinya. Bahwa di dalam Lukas 9 ayat yang ke-60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan bertindak dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita harus mampu meninggalkan semua itu dan melakukan tugas-tugas yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang di slide selanjutnya, Kristus menolak alasan ini di ayat yang ke-22, bahwa Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan dibiarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Nah, di sini perhatikan, jika orang yang sudah tidak rela, maka pasti akan mempunyai banyak alasan ketika ia ingin dipanggil oleh Tuhan. Nah, sama dengan orang tersebut, ketika dikatakan ikutlah aku, dia harus siap dan tidak memberikan alasan-alasan yang banyak alasan, tapi dia harus siap untuk mengikuti Yesus. Dan yang kedua, banyak orang yang menjadi terhalang dari jalan yang kesalahan sungguh-sungguh karena mereka terlalu peduli pada keluarga kerabat mereka. Nah, di sini dalam hal ini bagaimana setiap kita yang akan dipanggil Tuhan, kita tidak harus, maksudnya kita harus bisa meninggalkan keluarga, meninggalkan
pekerjaan, meninggalkan harta duniawi, kita harus siap untuk mengikuti Yesus, itu meninggalkan hal-hal untuk menuju kesalehan yang dikatakan di sini. Bahwa kita lihat bahwa seorang Rasul Paulus ketika ia dipanggil, dia meninggalkan kehidupan lamanya yang dulunya mungkin dia mendapatkan kehidupannya yang hidup yang enak, berkecukupan. Tapi ketika ia meninggalkan, dia harus siap meninggalkan semuanya itu, dan dia menceritakan Injil kemana-mana. Disitulah dapat kita lihat bahwa orang yang siap mengikuti Yesus, dia siap meninggalkan hal-hal yang duniawi. Dan yang selanjutnya, kesimpulan, saudara-saudari yang terkasih, ketika orang memutuskan untuk mengikuti Yesus, dia harus berani mengambil resiko, meninggalkan hal-hal duniawi dan hidup dalam hal-hal yang rohani, dalam keadaan apapun. Dapat satu orang bacakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini sudah dikatakan dengan jelas bahwa orang yang mengikut aku akan mendapatkan terang di dunia. Ketika kita mengikuti Yesus, tidak ada kita harus siap mengambil resiko, tidak ada keraguan dalam kehidupan kita. Kita harus mengambil resiko apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Dan aplikasinya, ketika kita ada dalam panggilan Tuhan, tidak perlu ragu dan khawatir tentang hidup kita ke depannya, karena Tuhan sudah menjanjikan kita masuk dalam kerajaan Allah, tentu dengan iman dan sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami ucap syukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mendapatkan panggilan-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami berani untuk mengambil resiko untuk mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami, mengurapi kami Tuhan, untuk menuju panggilan-Mu yang begitu luar biasa dan memberitakan Injil kemanapun kami pergi Tuhan. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.